Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memberikan laporan terkait perkembangan terkini perbaikan Kortex seperti yang sudah dijanjikan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan kendala pada Kortex Administration System tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya telah menyelesaikan kendala-kendala yang bisa ditangani, namun masih ada beberapa persoalan yang tak bisa dibereskan maksud kami karena masih ada kontrak dengan vendor. Persoalan ini disebabkan oleh permasalahan pada upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer dari Kortex. Sistem keamanan dan layanan fungsi Kortex sebelumnya sebenarnya dengan kualitas canggih dan mahal, namun operasionalnya masih bermasalah dan harus terus dipelajari. Jadi Kortex itu ada beberapa layer. Jadi barang-barang yang kita beli itu mahal-mahal dan canggih-canggih, cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi pajak cukup serius belanja untuk Kortex ini dalam hardware-nya ya. Security terlalu overkill, mahal dan ribet, tidak banyak, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Dibetulin kan tadi dari yang 30 jadi 95. Non teknis ada ketergantungan pada pihak asing. Nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi pada dasarnya orang Indonesia punya kemampuan dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan. Jadi itu mungkin dari Kortex belum sempurna, tapi udah kemajuan yang signifikan sekali. Saya yakin begitu kodenya dikasih ke kita dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin. Gagal produknya, tapi untung produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lah, sampingan lain-lain itu. Jadi seperti itu, sepertinya quality controlnya, quality assurance-nya, quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Jadi pikirnya kalau itu dibuat langsung selesai, langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain tuh dites dulu di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besarnya. Dari situ kita untuk deteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apalagi software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3 sampai sekarang kan, Windows 11, 12 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu launch sudah minimum salahnya. Itu mungkin Pak Sekjen bukan orang elektro. Saya elektro. Ya pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji akan diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu. Itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Ya pemirsa, untuk membahas program kerja 1 tahun Prabowo Gibran dalam bidang ketenagakerjaan termasuk janji menciptakan 19 juta lapangan kerja. Kita bahas bersama Menteri Tenaga Kerja RI Yasirli yang akan dipandu rekan kami David Silahoy dalam program Sindo Sore berikut ini. Itu kuncinya adalah pertama kita menseleksi perusahaan mana yang boleh gitu ya memposting lowongan magang, kemudian kita kawal posisi-posisi apa yang memang dibuka untuk magang,
Ya, tentu kita yakin dan kita harus pastikan bahwa posisi itu memang akan memberikan peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga, saat pelaksanaannya kita harus kawal. Jadi perusahaan kita minta menyiapkan mentor, dan mentor ini dalam koordinasi kita, dan mentor ini harus memberikan perencanaan kompetensi apa yang ingin diberikan kepada peserta magang, dan kita minta mereka untuk mengevaluasi tiap bulan. Baik, berarti ada 3. Yang pertama, perusahaan-perusahaan ini tertentu. Itu syaratnya apa aja perusahaan-perusahaan? Ya, perusahaannya yang ada di Indonesia, yang kemudian tentu perusahaannya harus terdaftar, memiliki NIB, ya, itu kita lihat yang pertama. Ya. Oke. Ya, dan tentu juga perusahaannya memposting lowongannya yang kedua tadi. Baik. Dan yang kedua tadi adalah bahwa posisi. Posisinya ini artinya apakah sesuai dengan jurusan yang sebelumnya diambil si anak untuk kompetensinya begitu atau bagaimana? Itu iya, itu di ujung nanti kami yang menseleksi. Jadi fase pertama perusahaannya posting dulu. Jadi kita pastikan ya ini posisinya benar sesuatu yang nanti diharapkan sesuai nggak dengan, kita akan mengejar sekarang sarjana dan diploma. Oh, ini mah bukan, ini pekerjaan apa yang kemudian tidak cocok buat mereka, kita tidak loloskan. Oke. Dan yang ketiga pas fase pelaksanaannya. Pada pelaksanaan. Kalau bicara soal gaji ya di situ ya, apakah gaji ini kemudian ditentukan, tadi kan dibilang UMP ya, UMP. Apakah ini nanti kemudian wajib begitu UMP yang diberikan atau perusahaan masih bisa nawar? Enggak, jadi bukan UMP sebenarnya. Jadi sebenarnya besarannya itu adalah UMK. Ya, lebih besar dari UMP sebenarnya. Jadi upah minimum kota kabupaten. Nah, nanti mekanismenya adalah kita sudah punya platform yang akan menjadi. Tanggal 20 Oktober 2025, genap 1 tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satu janji besarnya adalah memberantas korupsi. Tapi bagaimana kenyataannya? Apakah komitmen itu benar-benar dijalankan? Tembok di belakang Presiden Prabowo itu adalah tumpukan uang yang nilainya sebagian dari total 13 triliun rupiah lebih uang sitaan korupsi crude palm oil yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan ke kas negara. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo yang tanggal 20 Oktober 2025 genap 1 tahun pemerintahannya. Ini menandakan bahwa ia memerangi korupsi. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyindir masih ada penegak hukum yang nakal. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi 8.000 sekolah hingga membangun 600 kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir tahun 2026 akan ada perbaikan 1.000 lebih kampung nelayan yang total bisa menolong 5 juta nelayan dan keluarganya. Salah satu keberhasilan penindakan korupsi adalah ketika Presiden Prabowo mengawal penyelesaian kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi. Harvey dinilai sebagai salah satu penghubung antara penambang ilegal, perusahaan smelter, dan PT Timah atau perusahaan cangkang.
Kerugian negara diduga mencapai 300 triliun rupiah, termasuk dampak kerusakan lingkungan. Harvey divonis 20 tahun penjara dan wajib bayar uang pengganti sebanyak 420 miliar rupiah. Selain Harvey, mantan Dirut PT Timah Mokhtar Riza Pahlevi juga divonis 20 tahun penjara dan denda 493 miliar rupiah. Namun dalam pemerintahan Prabowo Subianto bukan tanpa kerikil. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi pejabat pertama di Kabinet Prabowo yang terjerat kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan KPK pada tanggal